Nama saya Fiskia Sagita Marhum, NIM 2312030033, Prodi PGS. Menjelaskan sedikit bagaimana pengaruh gadget dalam perkembangan fisik pada anak SD. Gadget merupakan salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, sehingga di era saat ini gadget tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan orang dewasa, melainkan juga oleh kalangan anak-anak. Maraknya penggunaan gadget pada anak dapat menghambat proses perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik dan perilaku pada anak sekolah dasar. Contoh gadget meliputi smartphone, tablet, laptop, smartwatch, kamera digital, komputer musik portable, dan masih banyak perangkat elektronik lainnya. Gadget ini seringkali memiliki konektivitas internet, memungkinkan penggunaan untuk terhubung dengan jaringan, mengakses aplikasi, dan mengirim dan menerima informasi. Berikut ini adalah beberapa pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang anak. Ketergantungan dan ketidakaktifan fisik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat anak menjadi terlalu bergantung dan kecanduan. Mereka mungkin lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar daripada beraktivitas fisik seperti bermain di luar rumah atau berolahraga. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kesehatan anak. Kedua, perkembangan fisik dan emosional. Interaksi langsung dengan orang lain sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Jika anak terlalu banyak menggunakan gadget, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya dan anggota keluarga, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, keterlambatan dalam bahasa dan kemampuan berbicara. Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Anak mungkin menghabiskan waktu lebih sedikit untuk berkomunikasi secara verbal dan menghadapi keterbatasan interaksi langsung yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Yang terakhir, yaitu gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mempengaruhi produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan bangun. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu tidur anak, mengakibatkan masalah tidur seperti kesulitan tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada konsentrasi, suasana hati, dan kinerja akademik anak. Ini adalah ciri-ciri kecanduan gadget. Yang pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Ketika sedang memiliki waktu luang, sekalipun hanya sebentar, orang kecanduan lebih memilih untuk bermain gadget daripada bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Dalam hal ini, mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam genggamannya. Bahkan, pada beberapa kasus, mereka bisa merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Lalu yang ketiga, sulit tidur di malam hari. Seseorang kecanduan pada gadget, mereka cenderung kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami insomnia karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Jadi banyak sekali anak-anak perkembangan fisiknya kurang. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi anak-anak kecanduan gadget? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, membatasi penggunaan gadget. Boleh saja kita memberikan kepada anak bermain gadget, tetapi kita memberikan waktu, kita batasi penggunaannya. Lalu yang kedua, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Jadi anak-anak jangan sering bermain di rumah dengan gadgetnya. Ketika orang tua berada di rumah, mari kita ajak anak-anak bermain di luar.
Lalu yang ketiga, hindari gadget saat bersama orang lain. Seringkali di luar ketika bersama teman, pasti yang terutama yang dipegang adalah gadget. Penggunaan gadget secara berlebihan ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan siswa sekolah dasar, terutama dalam perkembangan fisik, psikologi, dan sosial anak. Dalam perkembangan fisik, otak, mata, serta otot-otot anak akan terganggu perkembangannya. Pada perkembangan psikologi, anak akan menjadi mudah marah, tidak disiplin, dan suka meniru tingkah laku yang ia lihat ketika bermain gadget. Terakhir, pada perkembangan sosial, anak lebih suka menyendiri dibandingkan bermain dengan teman-temannya. Agar hal tersebut tidak terjadi, peran orang tua dan guru sangat penting, yaitu diharapkan dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap anak. Selama menggunakan gadget, anak perlu didampingi dan diawasi agar pengaruh gadget terhadap anak bisa dihindari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marita Sinaga, NIM 231203031, Prodi PGSD. Saya akan membahas tentang sedikit KAT-KAT pada perkembangan intelektual anak. Perkembangan intelektual adalah tahapan di mana anak mempelajari menerapkan pengalaman yang mereka peroleh seiring waktu. Dampak buruk penggunaan KAT-KAT pada anak antara lain, anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan dan ancaman cyberbully. Contohnya bisa kita lihat pada foto anak ini yang sedang asik main handphone. Namun bukan berarti KAT-KAT tidak memiliki manfaat pada perkembangan intelektual anak. KAT-KAT dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan pengembangan kreativitas anak. Misalnya dengan adanya aplikasi edukatif yang menyenangkan dan interaktif, anak dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Selain itu, gadget juga dapat membantu anak dalam mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat. Dengan akses internet yang luas, anak dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin sulit ditemukan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan dan batasan waktu dalam penggunaan gadget pada anak. Hal ini bertujuan agar gadget dapat dimanfaatkan secara positif dan tidak berdampak buruk pada perkembangan intelektual anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat membawa dampak buruk pada perkembangan intelektual mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu memperhatikan batasan waktu penggunaan gadget dan mengawasi aktivitas anak saat menggunakan gadget. Selain itu, penting juga untuk memberikan alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat bagi anak, seperti bermain di luar rumah atau membaca buku. Dengan demikian, gadget dapat menjadi alat pembelajaran dan pengembangan kreativitas yang efektif bagi perkembangan intelektual anak jika digunakan dengan bijak dan tepat waktu. Berikutnya, orang tua juga perlu memilih gadget yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Gadget yang terlalu canggih atau memiliki fitur yang tidak diperlukan dalam membuat anak kebingungan dan mengalami kesulitan dan menggunakannya. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kualitas layar gadget agar tidak berdampak buruk pada kesehatan mata anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing anak dalam menggunakan gadget secara bijak dan sehat, dengan memberikan pengawasan dan batasan waktu yang tepat, serta memilih gadget yang sesuai dengan kebutuhan anak. Maka gadget yang dapat menjadi alat pembelajaran dan pengembangan kreativitas yang efektif bagi perkembangan intelektual. Dengan demikian, pemakaian handphone akan terbatas dan bisa menghindari dampak negatifnya. Demikian tugas yang saya buat. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan nama saya Rizka Risa Siregar, NIM 2312030043, prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh gadget pada perkembangan emosi anak. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh gadget ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Karena ini meliputi terganggunya mental, emosi menjadi tidak stabil, sehingga seharusnya pemakaian gadget pada anak harus disertai pengawasan yang ketat dari orang tua, seperti gambar di bawah ini. Adapun tanda-tanda anak sudah mulai terbiasa dengan gadget, yaitu mengasingkan diri. Pernahkah Anda melihat anak memilih untuk menyendiri dibandingkan bermain dengan teman atau saudara seusianya? Hal ini merupakan salah satu tanda anak yang bergantungan pada gadget. Ia tak enggan mengacuh orang-orang di sekelilingnya asalkan terus bermain dan menatap layar. Kemudian, kehilangan minat beraktivitas. Ketergantungan pada ponsel, tablet membuat anak malas melakukan aktivitas lain. Jangankan untuk belajar, untuk makan dan minum pun Anda harus mengeluarkan tenaga ekstra. Seluruh perhatian anak telah berfokus pada gadget, sehingga ia tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan yang lain. Pengaruh gadget berlebihan akan membuat dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional. Dampak buruk yang terjadi pada anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku keras, pudarnya kreativitas. Adapun tips mengatasi anak kecanduan memakai gadget. Yang pertama, batasi serta awasi penggunaan gadget pada anak. Yang kedua, buat aktivitas menyenangkan bersama anak. Yang ketiga, beritahu bahasa menggunakan gadget terlalu lama. Yang keempat, tetapkan wilayah bebas gadget di rumah. Yang kelima, perbanyak waktu bersama anak, seperti gambar di bawah ini. Hai, perkenalkan nama saya Verlia Valentina, NIM 2312030036, periode PGSD. Pengaruh gadget dalam perkembangan sosial anak SD. Pengaruh gadget pada perkembangan sosial anak. Dampak buruk pengaruh gadget pada anak antara lain: anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung lebih terisolasi dan kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Padahal interaksi sosial langsung sangat penting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi, memahami rasa empati, serta menyelesaikan konflik yang ada. Di sini ada dua gambar, di mana gambar yang pertama itu menjelaskan anak yang sudah terkena pengaruh gadget, dan satu lagi adalah anak yang dimana belum terkena pengaruh gadget. Di sini kita dapat melihat dengan sesama. Yang terakhir di sini adalah pengaruh gadget dalam perkembangan moral pada anak SD. Pengertian gadget. Gadget adalah suatu benda atau barang yang diciptakan khusus di area yang serba maju ini dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu menjadi mudah dan praktis dibandingkan teknologi sebelumnya. Semenjak adanya gadget, komunikasi menjadi lebih mudah. Gadget juga dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang, tergantung bagaimana orang tersebut memanfaatkan gadget. Apabila orang tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik, gadget bisa sangat membantu dan mempermudah segalanya. Akan tetapi, apabila orang tersebut menyalahgunakan penggunaannya, maka fungsi gadget yang seharusnya bersifat mempermudahkan hubungan sosial atau komunikasi seseorang malah menjadikan hubungan sosial tersebut semakin buruk, hanya karena tidak mau bersilaturahmi secara langsung dan sibuk dengan gadget masing-masing ketika sedang kumpul dengan orang lain. Di sini ada manfaat gadget bagi
anak. Yang pertama adalah mudah belajar keterampilan baru ya. Ketika dikasih tugas dari sekolah, ya bisa jadi anak itu membuka gadget atau membuat keterampilan. Dia membuka YouTube, bagaimana proses keterampilan tersebut agar indah. Hal yang kedua, bisa mendapat informasi dengan mudah dan efisien. Sekarang bisa kita tahu bagaimana apa yang terjadi di luar sana. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan visual dan spesial. Dan keempat, menambah pengetahuan umum. Ya, semenjak ada gadget pasti pengetahuan kita bertambah. Yang tadinya tidak tahu karena sudah memakai gadget, itu pengetahuan akan menambah. Tapi bagi sekarang yaitu dampak buruk gadget bagi anak. Ada 4. Yang pertama adalah tidak bisa berpikir kritis dan kreatif. Ya. Karena apa? Karena sudah gampang. Ya sedikit-sedikit, ya ambil handphone. Ada tugas, ya ambil handphone. Tidak mau apa? Berpikir. Lalu yang kedua, menurunkan kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan ketekunan. Karena banyaknya bermain gadget, ya, banyak sekali anak-anak ketika dikasih gurunya PR, pasti anak-anak lupa mengerjakannya. Kenapa? Daya ingatnya semakin berkurang. Lalu di sekolah juga konsentrasinya berkurang. Lalu yang ketiga, menghambat perkembangan keterampilan sosial. Dan yang keempat, tidak mengenal alam. Ini terjadi ketika anak tersebut sangat sering bermain gadget di dalam rumah. Dia tidak mau bermain dengan temannya di luar. Dia tidak ingin bermain di alam. Dia ingin sibuk bersama dengan gadget. Baik, ini adalah gambar bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan. Ini akan berdampak buruk bagi anak. Ya, anak akan menghabiskan waktunya dengan gadget, akan lebih emosional, pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game, malas mengerjakan rutinitas sehari-hari. Banyak sekarang ya anak-anak ketika dipanggil orang tua, anak itu lagi main handphone, ya, pasti dia tidak mendengar, lalu dia akan marah. Sini adalah pengertian moral. Yang pertama adalah menurut Suseno, moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Lalu menurut si Merriam-Webster, yang dimaksud dengan moral yaitu hal-hal yang berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia dan masyarakat, dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang jika perilakunya sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada suatu kelompok atau masyarakat tersebut. Bahwa ada banyak sekali siswa yang terpengaruh dari game dan juga TikTok. Seperti apa yang mereka dilihat dalam game dan TikTok, mereka ikuti, baik itu di dalam kelas, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contohnya, siswa yang aktif bermain game, ya, game online, ya cenderung berperilaku kurang baik, yang mana mereka sering berkelahi dengan teman sebayanya. Begitu juga dengan siswa yang aktif membuka TikTok, mereka cenderung mengikuti gerakan TikTok sambil bernyanyi, sampai-sampai suara musik yang berada di luar sekolah yang terdengar hingga ke dalam sekolah membuat mereka berjoget mengikuti gerakan musik tersebut. Ini adalah dampak dari penggunaan gadget terhadap akhlak dan moral siswa. Antara lain, siswa akan menjadi kurang patuh, malas belajar, dan dampak paling negatif adalah anak yang suka meniru perilaku yang kurang baik dari aplikasi TikTok maupun game online sehingga dapat merusak akhlak dan moral siswa. Seperti di gambar tersebut, di mana ketika orang tuanya memanggil, dia tutup telinga. Dia marah ketika orang tuanya lagi menasihati. Lalu gambar kedua, si anak itu asik sekali bermain game. Lalu yang terakhir, ya, gambar ketiga, anak-anak lebih senang bermain gadget daripada membaca buku. Baik, bagaimana mengatasi ketergantungan gadget anak? Kalau di rumah, orang tua dapat memberikan waktu lebih banyak dengan anak, belajar bersama agar terjalin hubungan dan komunikasi
komunikasi yang baik dengan anaknya. Kalau lagi di sekolah, guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan memberikan nasihat agar selalu patuh pada perintah dan